Bagaimana jika saya bilang kepada Anda bahwa hal terkuat yang bisa Anda katakan adalah tidak sama sekali? Saat Anda berhenti menjelaskan, berhenti membenarkan, dan berhenti bereaksi, dia mulai bertanya-tanya. Dia pikir Anda akan memohon, dia pikir Anda akan retak di bawah beban emosi Anda. Tetapi sebaliknya, Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat datang. Anda menghilang dan kini kesunyian Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kebanyakan pria bisa hancur ketika mereka patah hati. Mereka mengirim pesan panjang, mencoba untuk berunding dengan seseorang yang telah mengambil keputusan. Mereka bertanya mengapa, mereka memohon untuk penutupan, dan mereka mencoba mengingatkan mantan pasangan tentang masa-masa indah, berpikir bahwa nostalgia akan membawanya kembali. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Itu hanya mengonfirmasi satu hal, dia masih tersedia secara emosional dan masih terjebak dalam permainan ketertarikan. Ketersediaan emosional bagi seseorang yang telah pergi adalah kelemahan, tetapi Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda. Anda akan beralih dari pola pikir putus asa ke pola pikir yang tabah. Anda tidak akan mencari penutupan, tidak akan mengejar, dan tidak akan meminta penjelasan, karena kenyataannya Anda tidak membutuhkannya. Seorang pria yang mengerti nilainya tidak membuang-buang waktu meyakinkan orang lain tentang hal itu. Nilai seorang pria tidak perlu dibuktikan lewat kata-kata. Dia membuktikannya lewat ketidakhadirannya. Pahamilah, kekuatan terbesar Anda ada pada kemampuan untuk pergi dengan bersungguh-sungguh. Saat Anda berhenti memberinya perhatian, dia akan mulai merasakan kekosongan. Dia akan menyadari kesunyian, dan seiring berlalunya hari, saat nama Anda tak lagi menyala di ponselnya, saat dia melihat Anda melangkah maju tanpa ragu, keraguan akan merayap masuk. Apakah saya membuat pilihan yang tepat? Mengapa dia tidak berjuang untuk saya? Apakah dia pernah benar-benar peduli? Ironisnya, saat keraguan itu jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa Anda katakan, ini bukan hanya tentang membuatnya menyesali keputusannya. Ini tentang Anda melangkah ke versi diri Anda yang tidak lagi menunggu validasi. Ini tentang harga diri, ini tentang pertumbuhan, ini tentang menjadi pria yang begitu kokoh, begitu membumi, dan begitu kuat secara internal sehingga dunia membungkuk di sekelilingnya, bukan sebaliknya. Dia berharap Anda hancur, dia berharap Anda menunggu. Tetapi yang tidak pernah dia lihat datang adalah ketidakhadiran Anda. Jika Anda sudah selesai merasa tidak berdaya, jika Anda siap untuk melangkah ke kekuatan Anda, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan komentar di bawah, diamku adalah kekuatanku. Nomor 1, kekuatan menghilang. Dia mengharapkan reaksi. Dia mengharapkan kemarahan, tangisan, atau mungkin serangkaian pesan panjang yang memohon penjelasan. Dia pikir Anda akan berjuang, akan mempertanyakan, akan mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran. Tetapi sebaliknya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Keheningan yang tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan, itu menghantui. Karena inilah kebenaran yang jarang diakui. Manusia tidak menghargai apa yang mereka anggap akan selalu ada. Selama dia tahu bahwa Anda ada di sana, menunggu di balik bayangan, dia tidak perlu merindukan Anda. Dia tidak memiliki alasan untuk mempertanyakan keputusannya. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada kekosongan yang perlu diisi. Tetapi saat Anda menghilang, benar-benar menghilang, semuanya berubah. Tiba-tiba prediktabilitas yang selama ini memberinya rasa aman lenyap. Anda bukan lagi seseorang yang bisa ia anggap remeh. Anda bukan lagi seseorang yang tersedia kapan saja dia ingin melihat ke belakang. Menghilang bukanlah kelemahan, itu adalah ekspresi kekuatan tertinggi. Menghilang bukan tentang menyerah, itu bukan tanda kekalahan. Justru, itu adalah langkah paling kuat yang bisa Anda lakukan. Karena itu memaksanya untuk duduk dengan kenyataan pilihannya, untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya, dan untuk benar-benar merasakan hilangnya seseorang yang dulu begitu dekat dengannya. Dia pikir Anda akan mengejar, tetapi sebaliknya, Anda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Anda tidak membutuhkannya. Dan inilah sesuatu yang perlu Anda pahami. Saat seseorang yang mengira dirinya begitu berpengaruh terhadap Anda menyadari bahwa
Anda tetap baik-baik saja tanpanya. Sesuatu mulai bergeser di pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, mulai meragukan keputusannya, mulai mengulang kembali semua momen di mana dia mungkin telah meremehkan Anda. Itu bukan sekadar rasa penasaran. Itu adalah ketakutan yang merayap perlahan. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku membuat kesalahan? Dia mulai memutar ulang hubungan itu di dalam kepalanya, mencari tanda-tanda bahwa mungkin dia telah salah membaca Anda, bahwa mungkin dia telah melewatkan sesuatu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah menganggap Anda terlalu biasa, dan pikiran itu mulai menghantuinya. Tetapi inilah kuncinya. Ini hanya berhasil jika Anda sungguh-sungguh. Jika diam Anda hanyalah taktik, jika Anda menghilang hanya untuk memancing reaksinya, jika di balik semua ini Anda diam-diam masih menunggu dia kembali, maka Anda sudah kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Karena kekuatan sejati tidak datang dari permainan manipulatif. Kekuasaan sejati datang dari benar-benar melepaskan. Dari memahami bahwa nilai Anda tidak pernah berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Dari menyadari bahwa menjauh bukan tentang membuatnya merindukan Anda, tetapi tentang menghormati diri sendiri. Ini tentang memastikan bahwa Anda tidak akan pernah merendahkan diri untuk seseorang yang tidak cukup menghargai keberadaan Anda. Jadi menghilanglah, bukan karena Anda ingin dia mengejar, bukan karena Anda ingin membuktikan sesuatu, bukan karena Anda sedang bermain-main, tetapi karena energi Anda, waktu Anda, dan kedamaian Anda adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda mohon untuk dihargai. Anda tidak akan pernah membiarkan diri Anda jatuh ke dalam siklus penderitaan yang hanya menguntungkan orang lain. Anda tidak akan pernah mengejar seseorang yang tidak melihat nilai Anda dengan jelas sejak awal. Karena seseorang yang benar-benar layak tidak perlu diyakinkan untuk tinggal. Dia pikir Anda akan memohon. Dia pikir Anda akan menghancurkan diri sendiri. Dia pikir Anda akan menunggu di sana dengan harapan bahwa suatu hari dia akan melihat nilai Anda. Tetapi kenyataannya Anda sudah selesai. Anda sudah melepaskan. Dan sekarang, diam Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Jika Anda sudah selesai mengejar bayangan masa lalu, jika Anda siap untuk mengambil kembali kekuatan Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tidak mengejar, aku menarik. Nomor 2, kendalikan. Apa yang bisa Anda kendalikan, abaikan sisanya. Dia pergi, dia membuat pilihannya, dan sekarang Anda berdiri di persimpangan jalan dengan dua pilihan di tangan Anda. Menghabiskan energi mencoba mengubah apa yang sudah terjadi, atau mengalihkan seluruh energi itu ke sesuatu yang benar-benar melayani Anda. Pria yang kuat tidak menyia-nyiakan waktunya pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dia memahami satu prinsip mendasar dalam hidup. Ada hal-hal yang berada dalam kendali Anda, dan ada hal-hal yang tidak. Saat Anda belajar membedakan keduanya, saat Anda berhenti membuang waktu dan tenaga pada sesuatu yang di luar kuasa Anda, itulah saatnya Anda menjadi tak tersentuh. Tidak ada satu pun keputusan eksternal yang bisa menggoyahkan fondasi Anda. Tidak ada satu pun tindakan orang lain yang bisa menentukan harga diri Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa mengendalikan keputusan yang telah dia buat, tetapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Bagaimana Anda merespons? Bagaimana Anda membawa diri Anda setelah ini? Apakah Anda akan menjadi pria yang membiarkan kepergiannya mendefinisikan nilai diri Anda? Atau Anda akan menjadi pria yang justru tumbuh lebih kuat dari pengalaman ini? Apakah Anda akan membiarkan kesedihan menelan Anda, atau Anda akan bangkit dengan ketabahan yang tidak tergoyahkan? Berhentilah terlalu banyak berpikir. Berhentilah mengulang kembali setiap percakapan, setiap pesan teks, setiap momen kecil, berharap menemukan jawaban tersembunyi yang bisa memberi Anda penutupan. Anda tidak membutuhkannya. Ketika dia memutuskan untuk pergi, dia membawa serta kejelasan itu. Dia telah berbicara dengan tindakannya, dan sekarang tugas Anda bukan lagi mencari alasan, tetapi fokus pada satu hal yang masih dalam kendali Anda, diri Anda sendiri. Setiap detik yang Anda habiskan untuk memikirkan dia adalah detik yang dicuri dari perkembangan pribadi Anda.
Setiap energi yang Anda buang untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi adalah energi yang bisa Anda gunakan untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Karena seorang pria yang menguasai emosinya, dia menguasai hidupnya. Dan inilah perbedaan utama antara mereka yang lemah dan mereka yang kuat. Pria yang lemah membiarkan keadaan luar menentukan dirinya. Mereka membiarkan keputusan orang lain mengguncang keseimbangan mereka. Tetapi pria yang kuat, dia memahami bahwa kontrol sejati datang dari dalam. Dia tidak mengemis, dia tidak menunggu, dia tidak berharap pada sesuatu yang sudah berlalu. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan fokus pada jalannya sendiri. Dan inilah bagian yang paling ironis. Saat Anda berhenti mencoba mengendalikan hasilnya, saat Anda benar-benar melepaskannya, saat itulah kekuatan bergeser. Saat itulah dia mulai memperhatikan. Karena sementara dia mengharapkan Anda untuk berjuang, untuk tetap berpegang pada masa lalu, Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Anda melangkah maju tanpa ragu. Keputusan Anda untuk tidak menoleh ke belakang bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga membuktikan bahwa Anda adalah tipe pria yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Dan itu, lebih dari apapun, adalah sesuatu yang tidak pernah dia persiapkan. Dia pikir Anda akan menunggu. Dia pikir Anda akan berdiam diri dalam penderitaan, menantikan saat dia mungkin berubah pikiran. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda memilih diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang Anda. Ini tentang bagaimana Anda akan membangun kembali diri Anda dari titik ini. Ini tentang bagaimana Anda tidak lagi membuang energi untuk apa yang tidak bisa dikendalikan. Anda tidak lagi bermain dalam permainan yang tidak menguntungkan Anda. Anda tidak lagi mencoba mengubah pikiran seseorang yang telah menunjukkan kemana hatinya sebenarnya berada. Sebaliknya, Anda berinvestasi pada diri sendiri. Anda menyalurkan energi itu ke dalam pertumbuhan pribadi, ke dalam membangun versi diri yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Anda mengalihkan fokus dari mengapa dia pergi menjadi bagaimana saya bisa menjadi pria terbaik yang bisa saya jadi. Karena di akhir perjalanan ini, bukan dia yang menentukan kebahagiaan Anda. Bukan dia yang memegang kendali atas hidup Anda. Satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh atas jalan yang Anda tempuh adalah Anda sendiri. Jadi, jika Anda sudah selesai membuang-buang energi untuk sesuatu yang berada di luar kendali Anda, jika Anda siap untuk menarik kembali kekuatan Anda, dan mengalihkan fokus Anda ke dalam, tulis komentar di bawah. Aku menguasai diriku sendiri. Aku menguasai hidupku. Nomor 3, ketidakpedulian. Itu magnetis. Tidak ada yang lebih meresahkan seseorang selain menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas emosimu. Dan itulah yang dilakukan ketidakpedulian. Ia mencabut kekuatan yang dulu mereka miliki atasmu. Dia berharap kau masih peduli, masih memperhatikan, masih menggantungkan harapan, dan masih terpengaruh oleh ketidakhadirannya. Tetapi saat dia melihatmu sekarang, tidak ada reaksi. Tidak ada keputusasaan, tidak ada tanda-tanda bahwa dia bahkan terlintas dalam pikiranmu. Dan justru itulah yang membuatnya gila. Pahamilah ini, emosi menciptakan keterikatan. Setiap kali kau bereaksi, baik itu dengan kemarahan, kesedihan, atau bahkan kepahitan, kau masih menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh atas dirimu. Selama dia tahu bahwa tindakannya masih memengaruhi keadaan emosimu, dia tidak akan merasa kehilangan. Tetapi begitu kau melepaskan diri, begitu kau menunjukkan ketidakpedulian, segalanya berubah. Kekuasaan berpindah tangan. Tiba-tiba dialah yang mulai mempertanyakan keputusannya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Apakah dia sudah menggantikanku? Aku tidak sepenting itu baginya? Ketidakpedulianmu membuatnya harus duduk sendiri dengan emosinya. Tanpa reaksimu, tanpa perhatianmu, tanpa dirimu di sana untuk memberinya kepastian, dia mulai merasakan kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Untuk pertama kalinya dia dipaksa untuk menghadapi keputusan yang telah dia buat tanpa memiliki kendali atas bagaimana kau meresponsnya. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Ketika seorang wanita mulai merasa kehilangan pegangannya padamu, dia akan menguji dirimu. Dia mungkin tiba-tiba memposting sesuatu yang tampaknya ditujukan kepadamu, sekadar melihat apakah kau masih memperhatikannya.
Dia mungkin mengirim pesan acak, mencoba menciptakan percakapan yang tidak berarti hanya untuk mengukur apakah kau masih peduli. Dia mungkin bahkan mencoba membangkitkan rasa cemburumu dengan cara yang halus, berharap mendapatkan reaksi darimu. Tetapi pria yang memahami nilainya tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini. Dia tetap tak tersentuh karena dia tahu bahwa kekuatannya terletak pada ketidakpeduliannya yang tulus. Ketidakpedulian bukanlah sekadar tindakan atau trik psikologis. Itu bukan permainan yang kau mainkan dengan harapan dia akan kembali. Ketidakpedulian yang sejati adalah keadaan pikiran. Itu adalah kesadaran bahwa kau tidak membutuhkan validasinya untuk merasa berharga, bahwa kepergiannya bukanlah sebuah kehancuran, tetapi sebuah pembebasan. Itu adalah pengakuan bahwa kebahagiaanmu tidak pernah terletak pada persetujuannya, dan dengan atau tanpa dia, kau akan tetap baik-baik saja. Dan inilah yang membedakan pria yang kuat dari pria yang lemah. Pria yang lemah mencoba mencari cara untuk membuatnya menyesal. Dia berpura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam masih berharap, masih menunggu, masih mencari tanda-tanda bahwa dia akan kembali. Tetapi pria yang kuat benar-benar melepaskan. Dia tidak sekadar diam, dia benar-benar berhenti peduli. Dia tidak membutuhkan alasan untuk terus maju karena dia telah menyadari bahwa hidupnya tidak pernah bergantung pada satu orang saja. Ketika kau benar-benar mewujudkan energi ini, dunia bisa merasakannya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarmu. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan dalam dirimu. Mereka melihat bagaimana kau tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal yang dulu mengganggumu. Mereka melihat bagaimana kehadiranmu menjadi lebih kuat, bagaimana energimu tidak lagi terseret oleh emosi yang tidak perlu. Dan inilah yang membuatmu menjadi magnet. Karena ketika kau tidak lagi mengejar, ketika kau tidak lagi mencari validasi, kau mulai menarik. Dan bagian terbaiknya, saat dia menyadari bahwa dia kehilangan pria yang tidak lagi peduli, saat itulah penyesalan mulai menghantui dirinya. Karena tiba-tiba dia tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Tiba-tiba dia bukan lagi pusat duniamu. Dan inilah yang paling tidak dia harapkan, kau melanjutkan hidup seolah-olah dia tidak pernah ada. Ketidakpedulian bukan tentang membalas dendam. Itu bukan tentang membuatnya menyesal. Itu tentang mencapai titik di mana kepergiannya tidak lagi relevan bagi hidupmu. Ini tentang menjadi begitu kokoh dalam dirimu sendiri sehingga kau tidak lagi mencari jawaban di luar dirimu. Ini tentang memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari orang lain. Jadi jika kau telah selesai mencoba membuktikan nilaimu kepada orang-orang yang tidak pernah melihatnya, jika kau telah selesai bermain dalam permainan yang tidak menguntungkanmu, jika kau siap untuk menjadi pria yang benar-benar tak tergoyahkan, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tak tergoyahkan. Nomor 4, ketika dia menyadari kau pergi untuk selamanya. Pada awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berasumsi bahwa kau hanya memberinya ruang, mungkin sedang menjilati lukamu, menunggu saat yang tepat untuk mengulurkan tangan kembali. Mungkin dia berpikir kau hanya sedang marah, terluka, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum akhirnya kembali kepadanya seperti sebelumnya. Tetapi hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan tiba-tiba kenyataan menghantamnya dengan keras. Kau benar-benar pergi. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah dia duga mulai terjadi. Awalnya hanya perasaan samar, perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda, bahwa ada sesuatu yang hilang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Karena sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar berpikir bahwa kau akan menghilang sepenuhnya. Dia berasumsi bahwa kau akan tetap berada dalam orbitnya, bahwa kau akan tetap menjadi pilihan yang bisa ia akses kapan saja, bahwa kapanpun dia merasa siap, dia bisa kembali kepadamu dan kau akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi ketika dia akhirnya menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kau benar-benar sudah tidak ada lagi, itulah momen ketika penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Kebanyakan pria membuatnya terlalu mudah. Mereka membiarkan diri mereka tetap dapat diakses, tetap responsif, tetap hadir dalam hidupnya, meskipun hanya di pinggiran. Mereka tetap membuka pintu, bahkan jika hanya sedikit.
Mereka merespons ketika dia tiba-tiba menghubungi mereka. Mereka terpancing oleh sinyal kecil. Mereka membiarkan harapan itu tetap hidup. Dan selama dia merasakan bahwa mereka masih ada di sana, masih bisa dia jangkau kapan saja, dia tidak benar-benar merindukan mereka. Tetapi ketika kau benar-benar menghilang, ketika kau tidak hanya diam tetapi juga tidak lagi peduli, itulah yang benar-benar mengguncangnya. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang dulu begitu peduli, begitu memperhatikannya, bisa pergi begitu saja tanpa melihat ke belakang. Pada titik itu, realitas menamparnya dengan satu kesadaran besar. Pilihan yang pernah ia miliki kini tidak lagi tersedia. Pikiran manusia memiliki cara yang kejam untuk mengubah persepsi. Dia mulai meromantisasi masa lalu. Dia mulai mengingat cara kau membuatnya merasa, cara kau memperlakukannya, momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Tiba-tiba semua hal yang dulu ia anggap biasa saja menjadi sesuatu yang berharga. Bukan karena dia tiba-tiba berubah, tetapi karena ketidakhadiranmu lebih keras daripada kehadiran orang lain. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan besar, apakah dia telah membiarkan sesuatu yang benar-benar berarti lepas dari genggamannya. Dan perasaan itu, perasaan kehilangan sesuatu yang berharga, jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah dia bayangkan. Tetapi inilah titik di mana kebanyakan pria gagal. Ketika dia akhirnya mengulurkan tangan, ketika dia menguji apakah pintunya masih terbuka, mereka mengambil umpan. Mereka melihatnya sebagai kemenangan, sebagai bukti bahwa mereka berhasil. Mereka berpikir bahwa ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Kesempatan untuk kembali ke kehidupannya, kesempatan untuk membuktikan bahwa dia masih menginginkan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa gerakan kekuatan yang sebenarnya bukanlah membuatnya merindukanmu. Itu dalam memastikan dia mengerti bahwa kau tidak akan pernah kembali. Pria yang benar-benar memahami nilainya tidak akan tertarik pada masa lalu. Dia tidak melihat pesan itu sebagai tanda kemenangan. Dia melihatnya sebagai ujian, dan dia tahu jawabannya. Karena dia telah belajar satu hal yang paling penting. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu pergi sejak awal. Tidak, dia pikir kau akan menunggu selamanya. Tetapi kau sudah menutup pintu. Dan saat kau menutup pintu itu, saat kau benar-benar melangkah maju tanpa menoleh ke belakang, kau membebaskan dirimu sendiri. Kau melepaskan beban yang tidak lagi pantas untuk kau pikul. Kau berhenti menghidupkan kembali kenangan yang tidak membawa apa-apa selain rasa sakit. Kau memahami bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Yang menentukan dirimu adalah bagaimana kau melangkah maju. Jadi, jika kau sudah selesai menjadi rencana cadangan seseorang, jika kau sudah selesai memberikan akses kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar menghargai kehadiranmu, jika kau siap untuk menjadi pria yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tulis komentar di bawah. Masa lalu tidak mendefinisikanku, aku bergerak maju. Nomor 5. Transformasi dalam keheningan. Dia pikir kau hanya butuh waktu untuk sembuh. Dia pikir kau hanya sedang memproses, mencoba menerima keadaannya, dan bahwa pada akhirnya, di suatu titik lemah di malam hari, kau akan merindukannya. Bahwa kau akan membuka ponselmu, mengetik pesan panjang yang penuh dengan kenangan dan penyesalan, lalu menekannya dengan harapan mendapatkan jawaban. Dia pikir kau akan kembali, tetapi dia salah. Sebaliknya, kau menghilang dalam bayangan. Tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda, tidak ada upaya untuk memperbaiki sesuatu yang sudah hancur. Dan yang muncul di sisi lain bukanlah pria yang ia tinggalkan, tetapi pria yang sama sekali baru. Karena ketika dia sibuk menganggapmu menderita, kau sedang membangun. Ketika dia mengira kau menangis dalam diam, kau sedang bertumbuh dalam ketenangan. Kau mengambil rasa sakit dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Kau mengambil keheningan dan mengubahnya menjadi fokus. Lihat, kebanyakan orang mengharapkan perpisahan akan menghancurkanmu. Mereka menganggap kau akan tetap sama, bahwa kau akan membeku dalam versi dirimu yang mereka tinggalkan. Mereka berpikir bahwa waktu akan berlalu, tetapi kau akan tetap di tempat yang sama. Terjebak dalam kesedihan, masih berharap, masih menunggu, masih menahan diri untuk seseorang yang bahkan tidak berpikir dua kali untuk pergi. Tetapi kau membalikkan narasi itu.
Kau tidak hanya bergerak maju, kau naik level. Dan dalam proses itu, pria yang ia tinggalkan tidak ada lagi. Sekarang kau lebih kuat. Secara mental kau lebih tajam. Secara emosional kau lebih stabil. Secara fisik kau lebih tangguh. Secara finansial kau lebih berdaya. Kau menolak untuk tetap stagnan, menolak untuk menjadi definisi dari seorang pria yang hancur oleh kehilangan. Dan dengan setiap langkah yang kau ambil untuk menjadi lebih baik, kau mengubah seluruh dinamika. Karena sekarang, kau bukan lagi pria yang kehilangan dia. Kau adalah pria yang hilang darinya. Dan itu, temanku, adalah kenyataan yang tidak pernah dia persiapkan. Pada awalnya dia tidak menyadari. Tetapi kemudian potongan-potongan mulai jatuh pada tempatnya. Entah itu dari teman bersama, dari media sosial, atau hanya dari perasaan tak tergoyahkan di hatinya, dia tahu kau telah berubah. Dia melihatmu tersenyum tanpa beban, dia melihat energi baru dalam dirimu, dia melihat bagaimana kehidupan berjalan tanpanya, dan itu mengganggunya. Karena di dalam pikirannya, kau akan selalu menjadi pria yang sama dengan yang ia tinggalkan. Tetapi sekarang, ketika dia melihatmu, dia tidak lagi mengenalmu. Pria yang dulu ia tinggalkan hanyalah pratinjau dari pria yang kini kau menjadi. Dan inilah bagian terbaiknya. Kau tidak melakukan ini untuknya. Kau tidak naik level untuk membuktikan apapun kepadanya. Kau tidak bertransformasi untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Kau melakukan ini untuk dirimu sendiri, karena kau menolak hidup dalam keterbatasan yang diciptakan oleh patah hati. Karena kau memahami bahwa potensi dalam dirimu jauh lebih besar daripada sekadar kenangan lama. Karena pada akhirnya, kesuksesanmu, kedamaianmu, dan pertumbuhanmu adalah hal-hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Tidak, dia pikir kau akan tetap sama. Dia pikir dia mengenalmu. Tetapi sekarang, bahkan jika dia melihatmu tepat di depan matanya, dia tidak akan mengenali siapa dirimu. Karena kau telah bangkit dalam keheningan. Kau telah membangun dalam kegelapan. Dan sekarang, ketika kau melangkah ke cahaya, kau adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Jika kau sudah selesai didefinisikan oleh masa lalumu, jika kau siap menjadi pria yang seharusnya kau jadi, tulis komentar di bawah ini. Aku bangkit dalam keheningan, aku membangun dalam kegelapan. Nomor 6, psikologi pengejaran terbalik. Dia pikir dia memiliki kendali, dia pikir dia memiliki kekuatan, dia pikir kau akan selalu ada di sana, tetap menunggu, tetap berharap, tetap tersedia, bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu, kau akan selalu berada di latar belakang, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Dia mengira bahwa kapanpun dia berubah pikiran, kapanpun dia memutuskan untuk kembali, kau akan menerima dia dengan tangan terbuka. Tetapi sekarang sesuatu yang aneh terjadi, peran berbalik. Hal yang dulu dia anggap remeh, hal yang dulu dia abaikan, sekarang menjadi sesuatu yang tidak bisa dia hentikan untuk dipikirkan. Mengapa? Karena manusia selalu menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Itu bukan sekadar teori, itu psikologi sederhana. Pahami ini, keinginan manusia bukan hanya tentang apa yang mereka sukai, tetapi tentang apa yang terasa langka. Saat sesuatu mudah didapat, mudah diakses, tersedia kapan saja, orang menganggapnya biasa. Tetapi saat sesuatu menjadi sulit diperoleh, saat ada ancaman bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi, maka nilainya melonjak. Tidak ada bedanya dengan merek mewah. Bayangkan sebuah jam tangan eksklusif yang hanya dibuat dalam jumlah terbatas. Bukan kualitasnya saja yang membuatnya bernilai tinggi, tetapi fakta bahwa tidak semua orang bisa memilikinya. Dan disitulah letak rahasianya. Kelangkaan menciptakan nilai. Dan sekarang, dia merasakannya. Pria yang dia pikir bisa dia gantikan tidak hanya pergi, tetapi tidak dapat dijangkau. Dia bukan hanya menghilang, tetapi juga berkembang. Dia bukan hanya berhenti mengejar, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih besar. Dan tiba-tiba, realitas mulai menghantamnya. Dia mungkin telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang dia sadari. Lalu seperti yang selalu terjadi dalam siklus ini, pengejaran dimulai. Awalnya dia tidak akan langsung menunjukkan bahwa dia menginginkanmu kembali. Tidak, itu terlalu berisiko. Sebaliknya, dia akan mulai dengan sesuatu yang kecil.
Komentar di media sosial, pesan acak hanya untuk menanyakan kabarmu, atau mungkin sesuatu yang lebih samar, seperti menyukai unggahan lamamu, meninggalkan jejak yang cukup untuk menarik perhatianmu tanpa benar-benar mengungkapkan maksudnya. Tetapi pahami ini bukan tentang cinta, ini tentang kendali. Dia ingin tahu apakah dia masih memiliki akses kepadamu. Dia ingin melihat apakah kau masih peduli, apakah dia masih memiliki daya tarik yang sama dalam hidupmu. Karena jika dia benar-benar menginginkanmu kembali, dia tidak akan mengujimu, dia akan membuktikan miliknya. Dan inilah kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan pria. Mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka melihat pesan itu sebagai tanda kemenangan, sebagai bukti bahwa mereka berhasil. Mereka tergoda untuk membalas, untuk membuka pintu sedikit, untuk memberikan kesempatan kedua. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa gerakan kekuatan yang sebenarnya bukanlah membuatnya merindukanmu, tetapi memastikan bahwa dia mengerti kau tidak akan pernah kembali ke posisi yang sama. Karena pria yang benar-benar memahami nilainya tidak mengejar validasi. Dia tidak mencari pengakuan dari seseorang yang pernah meremehkannya. Dia tahu bahwa kepergiannya adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat, dan tidak ada godaan kecil yang bisa menggoyahkan dia dari jalannya. Dan disitulah letak paradoks terbesar dalam pengejaran ini. Saat kau berhenti mengejar, kau memaksanya untuk menghadapi realitas keputusannya sendiri. Saat kau berhenti memberikan perhatian, kau membuatnya mempertanyakan segalanya. Saat kau menunjukkan bahwa kau benar-benar selesai, itulah saat keinginan dalam dirinya meningkat lebih dari sebelumnya. Bukan karena kau memainkan permainan, bukan karena kau sengaja menjauhi dia untuk mendapatkan reaksinya, tetapi karena kau telah menjadi hadiah, dan hadiah tidak mengejar siapapun. Tidak, dia pikir dia memiliki kendali. Dia pikir dia bisa menentukan kapan dan bagaimana semuanya berakhir. Tetapi sekarang, dia mendapati dirinya berada di sisi yang berlawanan. Sekarang, dialah yang mulai bertanya-tanya. Dialah yang mulai meragukan keputusannya sendiri. Dialah yang harus hidup dengan ketidakpastian. Karena untuk pertama kalinya, kau benar-benar tidak peduli. Dan tidak ada yang lebih menghantui seseorang daripada menyadari bahwa seseorang yang pernah menginginkan mereka tidak lagi tertarik. Jadi jika kau sudah selesai mengejar orang yang tidak menghargaimu, jika kau siap menjadi hadiah yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, tulis komentar di bawah ini. Aku tidak mengejar, aku menarik apa yang dimaksudkan untukku. Nomor 7, menjadi alfa yang tabah. Dia mengharapkan kau menjadi lemah untuk hancur di bawah beban ketidakhadirannya, untuk duduk menunggu, berharap, mendambakan kesempatan lain. Tetapi yang tidak dia harapkan adalah kau menjadi tipe pria yang tidak membutuhkannya atau orang lain untuk merasa utuh. Karena inilah kebenarannya. Pria paling berkuasa di ruangan itu adalah orang yang tidak tersentuh secara emosional. Orang yang tidak dapat dimanipulasi oleh pujian atau dihancurkan oleh penolakan. Orang yang tetap berpusat, tenang, dan tidak terganggu apapun yang terjadi. Itulah alfa yang tabah. Pria yang diperintah oleh nalar, bukan emosi. Pria yang pergi tanpa ragu-ragu ketika dia tidak dihargai. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Ini tentang benar-benar mewujudkan pola pikir di mana keadaan eksternal tidak menggoyahkanmu. Saat putus cinta, hinaan, momen penolakan tidak membuatmu goyah karena kau berlandaskan pada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada emosi yang cepat berlalu. Kau memahami bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh validasi siapapun, dan energi semacam itu bersifat magnetis. Itu mengubah cara orang melihatmu, itu menuntut rasa hormat. Karena orang-orang, khususnya wanita, tertarik pada kekuatan, dan tidak ada yang lebih kuat daripada pria yang tidak bisa dihancurkan oleh kehilangan. Seorang wanita mungkin tidak selalu tahu apa yang dia inginkan, tetapi dia tahu apa yang tidak dia inginkan. Kelemahan, keputusasaan, kebutuhan. Dia mungkin tidak menyadarinya secara sadar, tetapi dia akan selalu tertarik pada pria yang mandiri, yang menginginkannya, tetapi tidak membutuhkannya. Itulah pria yang tidak bisa dilupakannya, pria yang meninggalkan kesan abadi, pria yang membuatnya bertanya-tanya, apa yang dia miliki yang membuatnya begitu tak tergoyahkan. Dan saat itulah temanku, semuanya berubah.
Ketika kau berhenti mencari persetujuan, ketika kau berhenti menjelaskan dirimu sendiri, ketika kau menyadari bahwa kau adalah sumber kekuatanmu sendiri, kedamaianmu sendiri, kesuksesanmu sendiri, saat itulah kau menjadi tipe pria yang tidak perlu mengejar lagi. Tidak, dia pikir kau akan tetap lemah. Tetapi sebaliknya, kau menjadi tak tersentuh. Jika kau sudah selesai diperintah oleh emosi, jika kau siap menjadi pria yang memerintahkan rasa hormat, tulis komentar di bawah. Aku tidak tergoyahkan, aku memegang kendali. Nomor 8, tidak ada kontak. Bukanlah permainan, itu adalah gaya hidup. Dia berpikir bahwa diam hanyalah fase, bahwa ini hanya taktik yang kau gunakan untuk membuatnya berpikir 2 kali. Dia yakin bahwa pada akhirnya kau akan tergelincir, check-in, mengiriminya pesan, memecah keheningan, mencari tahu bagaimana keadaannya. Karena di pikirannya kau masih peduli, kau masih terikat, kau masih menunggu. Tetapi inilah yang tidak dia pahami. Tidak ada kontak bukanlah strategi. Itu adalah standar. Itu adalah gaya hidup. Pria yang benar-benar menghargai dirinya sendiri tidak membiarkan pintu tetap terbuka untuk orang-orang yang memilih untuk pergi. Dia tidak menunggu remah-remah harapan, tidak duduk diam berharap mendapatkan penutupan, validasi, atau sesaat kelemahan dari orang yang sudah tidak lagi menganggapnya berharga. Dia tidak hidup di masa lalu karena dia paham satu hal dengan sangat jelas. Masa lalu adalah masa lalu, dan apapun yang termasuk di dalamnya tidak lagi memiliki tempat di masa depannya. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir bahwa tidak ada kontak adalah alat, sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai senjata, berharap bahwa jika mereka tetap diam cukup lama, dia akan menyadarinya. Mereka berharap bahwa suatu hari dia akan bangun dan merasakan kehampaan, menyadari kesalahannya, dan kembali dengan penuh penyesalan. Dan mungkin, hanya mungkin dia akan kembali. Tetapi kekuatan yang sebenarnya bukan dalam membuatnya kembali. Kekuatan yang sebenarnya adalah ketika kau tidak lagi peduli apakah dia kembali atau tidak. Ketika keheninganmu bukan lagi strategi, tetapi keputusan. Ketika kau berhenti melihat diam sebagai alat manipulasi dan mulai melihatnya sebagai batasan yang tidak bisa dilanggar. Saat itu terjadi, semuanya berubah. Kau tidak lagi menunggu. Kau tidak lagi berharap. Kau tidak lagi memikirkannya sama sekali. Dan itulah momen transformasi yang sesungguhnya. Bukan ketika dia menyadari keheninganmu, tetapi ketika kau menyadari bahwa itu tidak lagi penting bagimu. Kau tidak diam karena ingin dia kembali. Kau diam karena dia bukan lagi bagian dari hidupmu. Kau diam karena kau paham bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan seseorang yang telah memilih untuk tidak mendengarkan. Dan inilah yang paling menghancurkan baginya. Bukan hanya keheninganmu, tetapi kesadaran bahwa keheninganmu bersifat permanen. Bahwa kau benar-benar sudah selesai, bahwa kau sudah pindah, bahwa dia tidak lagi menjadi faktor dalam hidupmu, dan bahwa kau tidak akan kembali. Tidak sekarang, tidak pernah. Dia pikir ini hanya sementara. Dia pikir ini hanyalah bagian dari siklus yang akan berakhir begitu kau merasa cukup kuat untuk menghubunginya lagi. Tetapi kenyataannya, tidak ada siklus, tidak ada jalan kembali, hanya satu arah, ke depan. Kau bukan lagi pria yang menunggu seseorang yang sudah pergi. Kau bukan lagi pria yang memohon kesempatan kedua. Kau adalah pria yang menentukan jalannya sendiri. Kau tidak memanipulasi, tidak berharap, tidak mencari alasan untuk kembali. Kau melangkah maju dengan keyakinan bahwa tidak semua orang pantas untuk tetap berada di sisimu. Dan itulah yang paling menakutkan baginya. Bukan kehilanganmu, tetapi menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusanmu. Bahwa kau telah menutup bab itu, menguncinya, dan membuang kuncinya. Dan pada akhirnya itulah kemenangan yang sebenarnya. Bukan dalam membuatnya menyesal, bukan dalam melihatnya kembali, bukan dalam membuktikan apapun kepadanya, tetapi dalam menjadi pria yang tidak lagi melihat ke belakang. Jika kau sudah selesai menggunakan keheningan sebagai taktik dan siap menjadikannya gaya hidup, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah ini. Aku tidak menunggu, aku tidak melihat ke belakang. Nomor 9, ketika dia kembali atau tidak,
kau tetap menang. Pada suatu titik, keheningan mulai menghampirinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai keputusan yang benar, kini berubah menjadi sesuatu yang menggigitnya dalam diam. Ketidakhadiranmu yang awalnya ia pikir akan berlalu tanpa arti, perlahan-lahan menjadi beban yang sulit diabaikan. Dan tiba-tiba, dia mulai mencari jalan kembali. Mungkin itu terjadi begitu saja. Sebuah pesan singkat, sederhana, tanpa beban, hanya sekadar, "Hei, apa kabarmu?" Mungkin itu lebih samar, sebuah like pada foto lama, komentar acak di media sosial, seolah-olah ingin memastikan bahwa jejaknya masih bisa terasa dalam duniamu. Atau mungkin dia datang dengan lebih banyak kata-kata, dengan permintaan maaf yang penuh, mengatakan bahwa dia telah memikirkanmu, bahwa dia merindukan apa yang dulu kalian miliki, bahwa dia menyadari betapa berharganya dirimu saat dia telah kehilangan segalanya. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka melihat kepulangannya sebagai kemenangan. Mereka berpikir, akhirnya dia kembali. Kesunyianku berhasil. Sekarang aku bisa mendapatkannya lagi. Mereka mengira bahwa karena dia merindukan mereka, karena dia menyadari kesalahannya, itu berarti dia telah berubah. Bahwa dia benar-benar menginginkan hubungan itu kembali. Tetapi inilah pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar ingin dia kembali? Pikirkan sejenak. Jika dia pergi, jika dia menjauh, jika dia dengan sadar membuat keputusan bahwa hidup lebih baik tanpamu, lalu mengapa dia harus mendapatkan kesempatan kedua sekarang? Karena dia merasa kesepian? Karena dia telah melihatmu berkembang dan tiba-tiba menyadari nilaimu? Karena dia ingin menguji apakah dia masih memiliki akses kepadamu? Apakah kau masih tersedia untuknya? Apakah dia masih bisa masuk ke dalam hidupmu kapanpun dia mau? Pria yang telah menguasai dirinya sendiri tidak membiarkan orang-orang datang dan pergi dari hidupnya seperti pintu putar. Dia tidak mengizinkan seseorang yang meninggalkannya untuk kembali hanya karena keadaan telah berubah. Dia tidak menampung mereka yang hanya merindukannya ketika mereka melihat bahwa dia telah melangkah lebih jauh tanpa mereka. Dia tidak tertarik pada permintaan maaf yang datang terlambat atau kata-kata manis yang hanya diucapkan karena seseorang akhirnya menyadari apa yang telah mereka lepaskan. Dia paham satu hal, harga diri sejati berarti tidak membuka kembali pintu yang telah dia tutup dengan sadar. Jika seseorang bisa pergi dengan mudah, mereka tidak pantas untuk kembali. Jika seseorang hanya merindukanmu ketika mereka merasa kehilangan, itu berarti mereka tidak benar-benar menghargaimu saat mereka masih memiliki kesempatan. Dan jika dia tidak kembali, bahkan lebih baik, itu berarti alam semesta baru saja mengonfirmasi apa yang sudah kau ketahui. Dia memang bukan orang yang seharusnya berada dalam hidupmu. Kau tidak kehilangan apapun, karena seseorang yang bisa dengan mudah pergi bukanlah seseorang yang pantas bertahan. Bagaimanapun hasilnya, kau tetap menang. Apakah dia menyesalinya atau tidak? Apakah dia mencoba untuk kembali atau memilih diam selamanya? Tidak ada bedanya bagimu. Karena pada saat dia menyadari apa yang telah hilang darinya, kau sudah jauh di depan. Kau sudah berkembang begitu pesat, begitu dalam, begitu berinvestasi dalam pertumbuhanmu sendiri, sehingga keberadaannya atau ketiadaannya tidak lagi menjadi faktor yang memengaruhi jalan hidupmu. Itulah kekuatan sejati. Itu bukan tentang membuatnya menyesal, bukan tentang menunggunya sadar, bukan tentang berharap dia datang kembali dengan cara yang berbeda. Itu adalah tentang menyadari bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena seseorang memutuskan untuk pergi. Itu adalah tentang memahami bahwa kau tidak membutuhkan seseorang yang harus kehilanganmu dulu untuk bisa menghargaimu. Jadi ketika dia kembali atau tidak, itu bukan urusanmu. Itu bukan sesuatu yang mengubah arah perjalananmu. Itu bukan lagi bagian dari kisah yang sedang kau tulis. Tidak, dia pikir dia punya jalan kembali. Tetapi kenyataannya, kau sudah menutup pintu. Jika kau sudah selesai menunggu seseorang yang memilih pergi, jika kau siap menerima apapun yang akan terjadi selanjutnya, tulis komentar di bawah ini. Aku tidak menerima kembali apa yang pernah aku lepaskan. Langkah terakhir, hidup dengan sangat baik sehingga tidak ada yang penting. Pada akhirnya, tujuan sebenarnya bukanlah untuk membuatnya menyesal meninggalkanmu. Itu bukan tentang membuatnya merindukanmu, tentang membalikan peran, tentang membuktikan sesuatu.
Tujuan sebenarnya adalah menjadi begitu fokus pada hidupmu sendiri, kesuksesanmu sendiri, kebahagiaanmu sendiri, sehingga tidak ada yang penting lagi. Ini adalah tingkat kekuatan tertinggi. Tidak peduli apakah dia menyesalinya atau tidak, tidak membutuhkan penutupan, tidak mencari balas dendam, tidak menunggunya untuk menyadari apa yang telah hilang darinya. Karena pada saat dia melakukannya, kau akan jauh di depan, begitu dalam berinvestasi pada pria yang telah kau jadikan. Bahkan jika dia memohon untuk kembali, kau bahkan tidak akan tersentak. Disinilah kau membebaskan diri. Disinilah kau melangkah ke realitas di mana kau adalah hadiah. Tujuanmu adalah misi, dan tidak seorang pun, bukan dia, tidak seorang pun dapat menggoyahkan fondasimu. Kau mulai bepergian, membangun, menciptakan. Energi kamu tidak lagi dihabiskan untuk kenangan masa lalu, tetapi pada potensi masa depanmu yang tak terbatas. Kau menjadi pria yang begitu kuat dalam keberadaannya sendiri, bahkan jika dia tidak pernah menyadari apa yang hilang darinya. Kau tidak peduli, karena kau telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, kedamaian, tujuan, penguasaan. Dan itulah langkah terakhir, tidak membuktikan sesuatu, tidak mendapatkannya kembali, tetapi menjadi begitu terpenuhi, begitu utuh, begitu tak tersentuh, sehingga masa lalu hanya memudar, menjadi tidak ada. Tidak, dia pikir kau akan selalu peduli, tetapi sekarang kau bahkan tidak memikirkannya. Jika kau sudah selesai hidup untuk masa lalu dan siap untuk membangun masa depan yang begitu hebat sehingga tidak ada hal lain yang penting, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku bebas, aku tak terhentikan,